Orang gak punya visi rampok. Mau menikmati apa yang orang kerja keras dengan visi. Tapi orang yang hidup karena visi, hidupnya sangat teratur. Dan anything yang diatur, bukti kamu punya iman dalam hidupmu. So semenjak Pastor Nomi Daudi datang untuk mengumumkan the relaunching of the vision dari gereja kita. Katakan relaunching. GGA sudah punya visi. GGA sudah punya tujuan kenapa hidup. Kenapa ini gereja lahir. Dan kenapa kamu ada di tempat ini. GGA ada karena visi. Ada amin? Kamu gak mungkin bertahan lama di sini kalau bukan karena visi. Dan kamu gak nikmati berkat Tuhan di tempat ini kalau bukan karena visi. Ada amin? Tadi malam ini tempat disewa sama guru vokal top nasional Ibu Berta. Dan tidak ada komentar yang negatif mengenai semua sound system kita. Dia bilang ini gedung yang luar biasa, bersihnya luar biasa. Sound systemnya top of the line. And operatornya juga top of the line. Orang dunia bisa ngomong kayak gitu. Anak Tuhan kayak gak ada harapan datang kemari. It's embarrassing. Kalian mau tahu ini gedung, ini auditorium berapa miliar? 18 miliar tuh. Dan kalian berkata, aku gak punya uang, aku gak ada kerjaan, hidupku mati, gak ada. Hei, tanpa kamu datang kemari, sebelum kamu join, ini gereja sudah dibangun. Jangan bilang, ini gereja adalah sumbangan kamu. Ini gereja adalah janji Allah kepada visi yang dia berikan kepada apostol. Kamu tidak hidup karena baik sama apostol. Kamu hidup karena visi Tuhan di hati apostol. Kalau tidak ada visi, gak mungkin jadi ini gedung. Kalian aja bangun rumah gak bisa kok. Kamu beli rumah aja gak bisa, mesti dibantu. Bagaimana kamu bisa sukses? Orang yang sukses adalah orang yang hidup karena visi. So, saya minta Pastor Nomi Daudi, pendeta gembala saya, usia mau 91 tahun. Dan saya urusan sama orang 40 tahun, 30 tahun, kayak udah mati lemes, kayak udah gak ada harapan. Anak Ignite bisa ngomong negatif tentang hidup. What is this, man? So kita akan relaunching the vision of GGA. Tanpa visi umatku liar. And you know kenapa banyak anak muda yang bullying? Kenapa banyak anak muda yang mainan Roblox? Kenapa banyak anak muda yang sontoloyo, yang gak ada gairah, main game kayak orang kesurupan? You know why? Because no vision. And siapa yang salah? Orang tuanya. Gereja kasih tahu. Tapi kalau engkau gak mau lakukan, kamu membunuh generasi masa depan. Indonesia akan dipimpin dan dihancurin sama generasi yang tidak tahu kenapa ini negara dilahirkan Tuhan melalui Bung Karno. Tidak ada pidato yang lebih dahsyat pada pidato yang Bung Karno. Dan dia presiden yang paling luar biasa. Dia yang mencetuskan, dia yang ngelihat Indonesia akan seperti apa. Bukan orang yang rebutan korupsi. Kalau sampai kebanyakan korupsi di mana-mana, because they don't see the vision. Karena gak punya visi. Orang gak punya visi rampok. Mau menikmati apa yang orang kerja keras dengan visi. Tapi orang yang hidup karena visi, hidupnya sangat teratur. Dan anything yang diatur, bukti kamu punya iman dalam hidupmu. So today, katakan ini musim, ini tahun relaunching the vision. 2, 3. Kamu ketik tuh, Sony, supaya mereka ngerti kata relaunching itu apa itu. Re artinya kembali, launching artinya take off, mulai tinggal landas. L-A-U-N-C-H yang gak bisa mengerti bahasa Inggris. Tulis L-A-U-N-C-H. Relaunch. Kamu pakai baju merek semua, bahasa Inggris juga gak ngerti. Pakai handphone merek semua, bahasa Inggrisnya gak ngerti. Bagaimana kamu ini? You know, GGA mesti naik kelas loh. Dari nyanyi diundang ke Singapura, because of my influence diundang ke Singapura, nyanyi ke Singapura. Semua nyanyi lagu bahasa Inggris tapi gak bisa ngomong bahasa Inggris. Gila gak tuh? Kalau awal nggak apa-apa, tapi kalau 20 tahun masih nggak bisa berbahasa Inggris, tidak apa, itu benar-benar ada apa-apa itu. Do you understand this? Dan Anda nyanyi pakai apa tuh dulu alatnya itu? iPod, pakai handphone sekarang, and you don't even know how to speak English. And kamu katakan, wow, keren ya kita. No, you stupid. Kamu mulai bisa hina, tapi kamu tidak akhir dengan hina.
kamu akhirnya akan dengan Kristus melakukan yang lebih besar. Ada amin? Katakan ini tahun relaunching. Apa artinya relaunching? Re artinya kembali lagi seperti semula. Launch artinya diluncurkan. Visi di masa visi GGA diluncurkan kembali. Kalau Anda udah 23 tahun di GGA, melalui 2 kali shaking, para pemimpin sekitar saya nggak becus semuanya loh. You know, nggak tahan shaking sama sekali. And lebih suka backbiting, ngomong jelek di belakang di luar. It doesn't work anything. Karena apa yang keluar di mulutmu, begitulah kamu. Makanya jangan suka lemparkan sakit hatimu di sosmed. Kamu mempermalukan diri, bobrokmu kelihatan. Kalau kamu bijaksana, kalau kamu pandai, kamu gambarkan. Ini gambar masa depanku. Ini di mana aku akan pergi. This is where I'm going, this is where I'm gonna be, and this is how God wants me to be. Jelas ini? Anda datang kemari sakit jiwa, no problem. Gak ada orang gak sakit jiwa. Semua orang datang ke Tuhan harus sakit jiwa. Karena Yesus penyelamat jiwa kita. You understand? Kalau kamu merasa sehat, ngapain butuh Yesus? Cuman mau dapat tiket ke surga? Untuk Anda masuk ke surga, ke kerajaan Allah, surga, tanah air surgawi yang Abraham berada saat ini. Anda mesti hidup dengan iman. Dan iman gak kelihatan apa yang kamu harapkan. Tapi kamu punya bukti, aku sudah di situ. That's visioner. Dan Anda kalau punya pemimpin yang visioner, kamu ketemu sama orang gila. Karena visioner hidup di masa depan, bukan di masa sekarang. Saya mau ulangi lagi. Visioner hidup di masa depan. Bukan di masa sekarang. Yang sekarang sudah kadaluarsa. History. We don't bring the history. Kamu datang kemari sakit jiwa, utang piutang, pinjol segala macam. That's the present. Tapi itu past tense. Begitu kamu terima Yesus, kamu yang lama kau buang, yang baru kamu kejar. Nah, preparation itu namanya faith in action. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Anda bisa nyanyi, you know that song, aku nyanyiin kemarin di Bali loh. Rame loh, gak pakai drum. And you can sing the same song like a dead man. Kenapa? Because you don't sing with vision. Kamu nyanyiin gak pakai visi. Kamu gak lihat ke depan. Ini buku visi. Do you know Tuhan sudah lihat gerejanya akan seperti apa sebelum gerejanya ada? Betul apa tidak? Right? Yesus sudah lihat gerejanya mesti seperti apa sebelum gerejanya ada. Betul apa tidak? Yang ada 12 pasukan Bodrex. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mana bahan mentahnya? Tapi Yesus gak lihat bahan mentah. Yesus gak lihat orang nyangkal dia 3 kali. Yesus melihat gembala yang hatinya penuh kasih. Yang bisa merubah orang yang munafik, yang pengkhianat, yang penyangkal Yesus, yang pembohong seperti Petrus menjadi gembala rasul Tuhan yang luar biasa. Makanya Yesus gak pernah nyerah. Karena dia lihat ke depan, dia gak lihat sekarang. Kalau lihat sekarang terus, kamu hanya jalan di tempat, kayaknya goyang rohaninya, tapi cuma jalan di tempat. How sad. Sementara janji Allah ada di depan kamu. How sad. So you need to know the power of the vision. So Anda mesti tahu semua kuasa daripada visi. Visi di bahasa Indonesianya ada penglihatan. Sebetulnya itu yang melihat mata hatiku. Makanya doanya Paulus di Efesus 3. Buka mata hatiku supaya aku melihat. Open my eyes. Open the eyes of my heart so that I can see. Itu bukannya mata kasat yang pakai lensa progresif. Lihat, Anda udah pakai lensa progresif gak progres kemana-mana. Are you hearing me? Apa yang membuat ini gereja tetap jalan? Apa yang bikin saya tetap khotbah? Udah digoncangin sama orang-orang aneh-aneh. Kenapa tetap jalan? Vision. Gak perlu ada 500 orang. Gak perlu 1.000 orang. Capek nyara 1.000 orang. Yesus stick to the 12. 12 orang itu punya visi. Gereja yang gede-gede doesn't make any difference. Gak membuat apapun. Gak menggoncang Indonesia. Betul apa tidak? All the mega church doesn't shake America. Daud tidak dikirim ke medan peperangan melawan Goliat karena disuruh. Daud gak ada urusan sama Goliat.
Betul apa tidak? Daud ada di medan peperangan karena disuruh bapaknya kasih laporan tentang kakak-kakakmu yang sedang diancam orang Filistin. Correct? Itu musuh bubuyutan Israel. And Filistin belum tentu sama dengan Palestina ya. Jangan disamakan loh. Dan pada waktu dia hanya mentaati bapaknya. Tapi di dalam dia bawa rekor tentang hubungan dia sama Tuhan yang gila-gilaan loh. And so dia lihat, dia mendengar. Mana itu pendekar Israel yang bisa mengalahkan pendekar Filistin. Kalau Israel punya pendekar satu, yang diminta satu loh. Dia gak minta tentara. Kita mau duel one on one. Setan gak ngajak kamu duel barikade one on one. Mana pendekarmu? Saya pendekarnya Filistin. Tingginya 9 kaki. Kalau sampai pendekar Israel bisa dikalahkan, Israel jadi budak Filistin selamanya. Dan kalau Israel punya pendekar, mengalahkan pendekar Filistin, Filistin jadi budak. Dengar baik-baik ya, there is power in the word loh. Ada kuasa di dalam perkataan. And Daud berkata, apaan tuh? Ini kok suaranya kok sumbing sih di telingaku? Kok orang gak bersunat, gak ada perjanjian darah dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub, gak ada keturunan daripada iman di dalam Allahnya Abraham saja. Kok berani menghina Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub? Who is this crazy guy? And dia marah, padahal dia gak ada urusan loh. Kamu gak ada LGBT. Kamu bilang di GG gak ada orang LGBT. Ada. Siapa bilang gak ada? Lu aja gak mau tahu. Siapa bilang? Semua orang, semua keluarga abnormal. Semua anak deprived of love. Kurang kasih sayang. Gak punya bapak tapi absen. Punya bapak pasif. Of course anaknya mengalami bully segala macam. Bapaknya diemin aja. Tertolak dong. Semua orang yang sakit latar belakang seperti itu. The problem akan ada di gereja keluarnya. Kenapa? Di gereja semua gelap akan dijadikan terang. Semua yang ditutup-tutupi akan dibuka. Sesuai firman Yesus. Right? Right? And Daud marah loh. And dia bilang, dikasih apa ya? Buat orang yang bisa ngalahkan ini musuh. Orang tak bersunat yang bisa menghina Allahku. Dia marah, Allahnya dihina loh. Kamu marah gak imanmu dihina? Malah dimaklumin. Daud marah. And dia tanya 3 kali. Dikasih apa? Untuk orang yang bisa ngalahkan. Tutup mulutnya nih orang. Dan mengalahkan dia, bikin dia diam. Udah 40 hari dia bengok-bengok, teriak-teriak terus. Sampai Raja Saul ngumpat. Kakak-kakaknya Daud, 7 perwira Kopasusnya Saul. Gude-gude, ngumpat. And Daud kecil yang rambutnya keriting. Dengan berpipi merah dia muncul. Itu dikasih apa ya sama orang yang bisa membunuh ini orang ini? Dikasih keluarganya bebas pajak, jadi calon mantunya raja, kawin sama anak perempuannya raja, dan juga akan bebas army service. Bebas keluarganya gak usah menjadi tentara. Dia tanya lagi sama orang lain, sama aja lagi. Tanya lagi sama orang, sama lagi jawabannya. Got it man. And langsung dia pergi. Dia persiapkan dirinya. Kemudian pada waktu dia tanya seperti itu, ternyata Raja Saul dengar. Orang kalau lagi ketakutan, apapun ada berita yang positif didengar loh. Dipanggil Daud ketemu Saul. Dengerin nih. Orang yang hidup di masa depan, bukan orang hidup di masa lampau. Orang yang hidup di masa depan, bukan masa sekarang. Aku tertolak, aku pahit, aku luka, aku sakit asam lambung, gue capek ya gak keluar. Panggil itu orang. Anak siapa itu? Anaknya Isai, panggil kemari. Langsung si Saul bertanya. Kamu tahu itu perwira jago perang. Dia udah jadi perwira dari muda. Kamu potongannya gak ada. Pakai selop. Mana senjatanya? Mana perisainya? Itu pakai senjata AI. Kamu apa? Kamu pakai artificial apa? Artificial M16. Kayu, ali-ali, batu. Bagaimana bisa ngalahin dia? Come on lah. Tutup mulut kau. Tapi ada sesuatu yang ngomong ke hati Saul. Terus ditanya. And Daud dengan tenang. Karena orang kenal Tuhan itu kalem. And Daud dengan tenang berkata. Yang mulia Raja Israel. Izinkan aku menjelaskan siapa aku. Aku menjaga 2-3 ekor kambing bapakku.
Dan aku menghadapi beruang. Aku menghadapi singa. Itu beruang dan singa lemah, lemes di tanganku. Ku buka rahangnya, domba Bapakku keluar semua. Dan apa yang ku pakai kuasanya? Allah Israel. Orang yang mengenal Tuhan melakukan perkara besar. Orang yang ngomong gede tidak ada kuasanya sama sekali. Makanya orang yang kenal Tuhan sangat diam. Bukan pendiam, karena gak tahu mesti ngomong apa. Tapi diam karena memberikan strategi. Dan melihat ke depan apa yang Tuhan siapkan bagi dia. Gak mungkin dia berani ngomong kalau dia gak lihat ujungnya apa. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Bukti daripada segala sesuatu yang kau belum. Udah lihat belum Daud? Udah lihat belum kau lihat mati? Sudah, bagaimana kalian? Waktu Yesus mati di Gaza, udah lihat belum? Kita semua akan selamat. Sudah, kalau enggak dia enggak tekun memikul kayu salib dengan berdarah-darah, ditampar, dicambuk, jatuh berapa kali menuju ke Golgota. Enggak tahan, mestinya mati loh. Kok enggak mati-mati? Enggak mau mati. Karena enggak bisa ada orang bunuh dia. Dia mesti mati menyerahkan nyawanya. Itu namanya persisten. Karena lihat ke depan, bahwa dia lihat miliaran jiwa-jiwa diselamatkan. Ayo hear me? Si Daud udah lihat gak Goliat mati? Udah dong, kalau enggak dia gak ngomong dong. Goliat, hari ini pedangmu akan menggorok, memotong lehermu. Udah lihat belum? Masa doh? Ini bukan orang yang ngomong tanpa melakukan. You cannot give what you don't have. Kamu gak bisa memberikan apa yang kamu gak hidupin. Makanya pada tengah badai kamu diam. Kenapa? Gak ada apa-apanya kamu. Gak ada otot. Hanya logika yang stres. Teriak, tapi no power. Because there's no faith. Iman bekerja dengan kuasa. Iman bekerja dengan kasih. Iman bekerja dengan tindakan. Tanpa tindakan mati kau. Bagaimana anak kecil 14 tahun bisa lihat dirinya. Kamu tahu gak? Pak Sunomi bagikan ini di BSD. Berapa gedenya pedangnya si Goliat? Oh, badannya aja 10 meter. Nggak mungkin pedangnya pedang samurai kecil dong. Segede dia dong. Sebobot ototnya dia. Betul apa tidak? Right? And dia bilang, aku anak kecil akan pegang urusan pedang dengan bebannya berapa kilo. Itu kan semua ada di Alkitab tuh, berapa ton, berapa pound harganya, beratnya tuh. Dan aku yang akan gergaji lehermu. Saya mau tanya, udah lihat belum? Masa badan mungil bisa ngelihat lehernya orang yang segede paha saya, lehernya bisa digergaji pakai pedangnya Goliat lagi. And so dia kasih saya resumenya sama si Raja Saul. Hambamu biasa mengalahkan beruang dan singa. Ada track record gak? Anda berani gak kalau ngadepin masalah? Kamu ngomong pakai track record. Jangan ngomong kayak gue bisa. Itu bondo nekat namanya. Makanya gak ada hasil. Gak ada hasil sama sekali. Kamu mesti setia dengan perkara kecil. Baru pasti kasih perkara besar. Kamu udah kuat ototnya. Gak ada otot, nothing. Itu Kristen KTP itu. And Daud berkata, segede gini. Beruang kalah gede loh. Tapi segede gini semakin gede. Semakin gak meleset. Semakin gampang ngancurinnya. Dan Allahku bisa mengalahkan beruang, tenaga beruang dan singa. Orang tak bersunat. Silakan pergi. Dikasih jubah perangnya si Saul. Saul itu tingginya 2 kali lipatnya Daud. Udah tahu kedodoran kan. Ini saking orang udah nervous dan malu, udah hilang muka nih. Dia mencoba berjasa sama Daud. Dia pakai karena menghormati. Boleh juga fashionnya. Tapi aku gak biasa pakai. Sorry ya Raja, gak biasa, abot. Karena bebannya yang tanggung Tuhannya. Kalau Saul sama Goliat yang tanggung badannya untuk tanggung besi-besi yang dia pakai. So dia keluar, dia ke kali, ambil 5 batu licin, pelayanan 5 jawatan. So kalau kamu gak bertobat-tobat, kamu akan kena 5 jawatan, you know. You know, 5-fold ministry, I'm gonna hit you, man. Right? And dia langsung ambil kayu, batu itu. Dan apa yang dia keluarin mulutnya? Apa yang dia keluar? Setelah dia muncul depan Goliat ngapain?
Dia berani hadapi musuh nggak? Atau melarikan diri? Mengisolasi, gak mau ketemu 3 hari, gak mau ngomong 3 bulan. Tidak ada hubungan, menghindar. Itu mah pengecut. Itu bukti kamu gak berjalan sama Tuhan. Daud lari ke dekatnya Goliat. Dan saya ngomong gitu pada Pastor Nomi berkata, lah iya mesti lari dari dekat, karena Goliatnya terlalu gede. Jadi mesti dia nembak dari lebih dekat. Wow, saya bilang imannya Daud dahsyat dibandingin Goliat loh. Goliat pasang badan, ini anak kecil pasang iman. Bayangin anak kecil muncul di depan orang gede, kayak kamu ketemu apostol. Kamu yang ketemu apostol dan jantungnya udah copot. Hanya ketemu perempuan satu, ini kamu udah kepahitan lah, takut lah, sungkan, udah siap-siap mau nyerang apostol. What is crazy man? Walk by faith. Saya punya kasus sama apostol. Ini kesempatannya. That's not the way. Orang beriman kayak begitu jalannya. So Daud muncul di dekat mukanya si Goliat. Hari ini kepalamu akan dipotong oleh pedangmu sendiri. Dan aku yang motong. Hari ini di dalam Tuhan Allahnya. Israel punya Allah. Namanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalian tahu gak dia lagi nginjil? Dia kasih tahu ke seluruh dunia. Israel punya Tuhan. Itu yang dipromoin. Bukan adu otot. Gak mungkin tantangan kecil bisa motong otot yang gede-gede. Badan yang 9 kaki. Gak mungkin lah ya. It's a joke, you know man. So dia ambil batunya di dalam nama Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah Israel. Dia lempar pakai katapelnya. Langsung tuh batu masuk ke pelipisnya. Nembus ke helm tembaganya. Langsung mati. Yang matiin bukan Daud. Kuasa Allah. Sebab di dalam nama Allah ada kuasa. Ada kuasa dalam namanya. Jangan nyanyi doang dong. Itu ditulis karena memang ada kuasanya. Kemudian dicopot pedangnya si Goliat. Dia potong. Terus dipotong. Dan dia ambil tengkorak gondrongnya. Dengan darah meleleh-leleh. Dia angkat ke Gunung Moria. Apa itu Moria? Golgota. Jadi siapa itu Daud? Yesus. Nah kalau baca perjanjian lama mesti pakai mata perjanjian baru. Sebab apa yang lama adalah bayangan dari apa substansi yang baru. Seluruh Alkitab isinya tentang buku visi. Tentang gambaran masa depan. Gak ada yang selalu mikirin masa lampau. Masa lampau ada efeknya. Tapi masa lampaumu gak bisa berkuasa atasmu. Tapi destinasi Tuhan yang berkuasa atas kalian. Ada amin. Tepuk tangan dong. Masa hidup lu gak ditentuin oleh bobroknya hidupmu. Au. Saya mau kasih tahu ya. Kalau kalian betul-betul mau hidup dengan visi masa depannya Tuhan yang di Alkitab tuh. Makanya orang yang gak pernah baca Alkitab. Orang yang tidak punya visi. Visi adalah gambarmu masa depanmu. Sebab di dalam Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin. Semua janji Allah. Saya mau tanya apa itu janji? Udah terjadi? Udah digenapi atau belum? Of course belum. Kalau udah digenapi apa namanya janji? Betul apa tidak? So Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita belum. Berarti lihatnya kemana? Ke depan apa yang ke belakang? Apa yang sekarang? Yang ke depan atau sekarang atau yang lalu? We see further. We see progress. We see in the future. You can't have a future kalau fokus ke sekarang. Gue diginiin. Okay? So iman adalah dasar dari segala sesuatu. Berapa sesuatu? Semua tentang kamu, roh jiwa tubuh diberesin sama dia. Dia punya foto tentang kamu. Itu harapanmu gak? Berarti orang kalau datang ke Tuhan dengan segala masalah, mau penyakit lah, mau utang piutang lah, mau sakit hati lah, sakit lambung lah, sakit jantung lah, sakit ginjal kayak I don't give a hoot man. Yang kamu lihat janjinya Allah. Harus hidup di masa depan. Masa depanmu ditentukan oleh janji Allah. Bukan oleh warisan nenek moyang kamu. Bersyukur kalau gak ada warisan man. Tapi Allah kasih kita warisan. Dan itu apapun yang Allah katakan, nggak pernah batal. Kamu ingat lagu-lagunya, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Kenapa kalau lagi depresi nggak nyanyi lagu itu sih? So kamu fokus kembali realign kepada future and not the past. And not the present. Katakan dalam Tuhan,
kondisiku saat ini adalah masa lalu. Janji Allah bagi aku dalam Kristus adalah my future picture. Itu gambaran aku. So kalau kamu gak align, gak selaras dengan firman, ya terang hidupmu babak belur. Apa bedanya sama orang yang di dunia? Bukankah kamu masuk babak belur karena sistem dunia? Betul apa tidak? Lah kenapa datang ke gereja mau hidup pakai sistem dunia dan minta didoakan? Kamu gak ada visi gambaran masa depan, buat apa didoain? Apa yang mau didoain? Kamu gak suka sama pilihanmu, terus minta orang simsalabim singkirin. Gak ada jodohnya, gak ada rumusnya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang pengharapan. Sebab 2, 3, 4. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa itu yang kau percayakan? Apa itu iman? Dasar segala sesuatu yang kita harapkan. So kita hidup dari apa yang kita harapkan. Bukan dari apa yang mata lihat. Udah pakai kacamata positif dan negatif. Progres gak dibikin-bikin. Right? Dan di kitab 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan bahwa semua janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Berarti seluruh yang dijanjikan Allah bagi kita hidup sekarang dan kita nikmati sampai Yesus datang kedua kali, udah pasti terjadi. Udah selesai, gak usah didoain. Dan jangan pakai kata gua imanin, gak ada ayat itu. Iman kata benda, bukan kata kerja. Sama seperti John MacComber, gak terima. Kata murid dibikin dimuridkan, memuridkan. Bagaimana orang murid itu kata benda kok jadi kata kerja? Makanya yang tepat adalah menjadi apprentice to Jesus. Orang yang mengikuti Yesus, hidup bersama Yesus adalah orang yang hidup karena percaya what God says, that He meant it, what He meant it, that settles it. Apa yang Tuhan katakan selesai. Dan apa yang dia selesaikan, itu akan dinyatakan dalam hidup kamu. You should be a product of His promise. Buktinya kamu bisa lahir baru. Kamu bisa bertobat, bisa berbahasa roh. Bukankah itu semua janji Allah? Kenapa stop di situ? Mana kau jadi kepala bukan ekor? Mana kamu di atas bukan di bawah? Kok hidup ngelesetan semua? Kepahitan, negatif, ngomong jorok, ngomong jelek. What is this, man? Dan sangat menyedihkan sekali. Bahwa anak-anak muda sekarang lebih jago bullying daripada believing. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Oh, Yesus yang bikin janji, final, man. Tolong gak pasal, aku didoain biar suamiku begini, biar anakku begini. Shut up, man. Lu buka buku Alkitab and you get the promise. Ambil promise-nya, claim promise-nya, speak the promise, believe it, and sampai itu jadi kenyataan. Karena semua janji dalam Kristus adalah yes. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan. Apa artinya amin? Sudah selesai. Pendeta jangan digaji. Dan kamu juga gak gaji saya. Untuk mengkonfirmasi kamu gak mau berubah. Kamu gak mau jadi orang percaya. Terus orang lain suruh berubah. Karena kuasa yang ada di kita. Tuhan gak pernah lakukan itu. God never change people by force. God change people by love. And you need to come to God yourself. So, hari ini our vision statement, pernyataan visinya dari GGA yang di-relaunch kembali. Dengan diperkenalkannya emotionally healthy spirituality, diperkenalkannya dengan emotionally healthy disciple. Karena gereja ini akan menghasilkan murid Kristus. Bukan penggemar Indri Gautama. You understand? Tidak ada satu orang ke gereja karena karisma orang. Tidak ada orang ke gereja karena dibantu sama orang. Kamu ke gereja because of a vision. Orang yang mati itu visi tetap hidup. Gak ada orang yang permanen kekal selamanya. Jadi gak usah sepak-sepakan, gak usah nyingkirin orang. Itu orang akan mati suatu hari. Everybody ada deadline-nya. Tuhan berkata, sudah cukup pulang. Betul apa tidak? Kematian itu mesti diharapkan.
Karena gak ada manusia hidup selama-lamanya. Jadi gak usah rebutan posisi. Gak usah gila jabatan di GGA. Gak usah kudeta. Because orang yang membangun mendirikan akan selesai hidupnya. Kuncinya adalah yang membangun mendirikan. Siapkan gak kolam orang-orang yang hidup karena percaya. Gak tahan kamu di sini kalau kamu gak hidup sesuai visi ini. Gak tahan. So Daud tidak menghindar dari Goliatnya. Kamu hadapi Goliatmu. Goliatmu bukan apostle Indri. Goliatmu roh ketakutan. Goliatmu adalah picik negatif tentang diri kamu. Dan tidak percaya janji Allah. Kalau kamu gak sukses menghadapi Goliatmu, kamu gak akan bisa terkenal. Tuhan gak akan bisa promosi kamu. Begitu Daud mengalahkan Goliat, namanya menjadi pahlawan negara Israel. Man. Vision membuat kamu lihat potensi dalam diri kamu. Sebab di dalam vision ada purpose. Kenapa kamu hidup? Ada tujuannya. Tujuan tidak dikasih GGA. Tujuan gak dikasih Indri Gautama. Tujuan dikasih Tuhan di dalam batinmu pada waktu kamu lahir baru. You have a purpose. I have a purpose. Dan kalau kamu ngandol idol hidupnya, hanya santai-santai, bingin duit, takut kekurangan duit, ngomong duit, stres, you have no purpose. Kamu udah mati sebelum dikubur. So vision statement GGA berbunyi seperti ini. Dengerin ya, kamu dengerin dan kamu lihat diri kamu. Mestinya ini visi semua gereja. Karena ini dari Alkitab. This is not my idea. Sama sekali. Kami percaya Tuhan. Untuk gereja kami bertumbuh. Bukan bertambah ya. Bertumbuh secara numerik. Dengan murid-murid yang beremosi sehat. Dan dewasa rohani. Dan di mana setiap murid mengalir di dalam karunia-karunia Roh Kudus mereka. Sebagai pemimpin-pemimpin transformasional, itu bukan titik ya, itu mesti nyambung. Sambil mengalir dalam karunia Roh Kudus mereka, sebagai pemimpin yang transformasional, di dalam komunitas-komunitas kami memanifestasikan kasih Tuhan. Sementara kami kembangkan dan memultiplikasikan pemimpin-pemimpin kelas kerajaan surga di bumi. Untuk memberi dampak pada dan melampaui Republik Indonesia. Nah, Anda ngomong sekarang, what do you see? Sebab janji dilihat. Kalau gak kelihatan gak diharapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kau belum lihat. Berarti mata kasat gak penting. Yang penting adalah mata hati kamu. Oke? Are you hearing me? Saya katakan lagi. Right? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kamu belum lihat. Anak kecil dengerin ini. Saya berharap saya punya guru orang tua yang ngajarin kayak gini loh. Yang ngajarin saya Yesus sendiri. Dia usia 36 tahun. Saya baru lahir baru 36 tahun loh. Saya bukan anak lahir baru 14 tahun. Saya tidak datang dari keluarga yang percaya Tuhan. Keluarga saya 100% percaya duit. Gak pura-pura kita. In God we trust is everything. We are proud of it. Kita bangga hidup seperti itu. Dan bisa produksi cash terus. Bangga sekali. Kalau tidak diinterupsi Tuhan, gak mungkin berhenti aku. Jam 11 malam di apartemen Park Royal saya. Pulang dari kantor. Untuk makan malam saya. Mbak saya satu, Mbak Murti. Dia nyiapin semua makanan seperti yang saya atur. Bagaimana bersihin rumah saya, bersihin kamar mandi, bersihin janitor, bersihin laundry machine, bersihin pantry. Semua saya ngajarin dia. Dari obat sampai gerakan semua dia tahu. Saya pulang dia sudah siap dengan menu yang saya suka. Jam 8 malam menunya ini, jam 11 malam menunya ini. Beda. Waktu itu saya gak ngerti yang namanya intermittent fasting. Man, kita intermittent doa. Karena kita belum bertobat. Gak tahu ada Tuhan. Tuhan is my money. Saya bisa beli orang pakai duit, man. Udah cinta uang gak nambah-nambah. Kebangetan kamu. Emang orang cinta uang gak akan bisa nambah. Karena kau makan sendiri. Dari sebelum bertobat saya gak pernah makan duit saya sendiri. Gaji aja cuma ngambil 7,5 juta. Gila gak tuh? Proyek 15 miliar gaji 7,5 juta. Gila gak tuh? Karena saya melihat visi.
7,5 juta kali 12 saya tuh, plus THR. Itu biaya hidup saya. Terus sisanya miliaran diapain? Vision. Berkembang menjadi 7 perusahaan. Melihat ke depan. Satu Tembagapura bisa menghentas semua kemiskinan se-Indonesia. Do you know that? Satu Tembagapura. Makanya Amerika butuh sekali income dari Tembagapura. Itu income gede buat Amerika. Sangat besar. Sorako, nikel. Bukankah semua mobil sekarang listrik? Sekarang masuk Honda, masuk dengan mobil air. Dari cairan air. Gak usah di-charge. Semua kembali ke alam. Dan kamu bergumul, mau cari Tuhan, mau doa aja. You know, orang yang gak suka berdoa adalah orang yang gak punya visi. Sama sekali gak ada visi. Hidupmu kayak onta ya. Makan, tidur, minum. Makan, tidur, minum. Jalan, makan, tidur. Muter-muter di kantor hanya kelihatan sibuk supaya orang gaji dia loh. But no productivity. Semua orang alfa bisa ngerti ini. Do you understand this? So lihat kepada visi ini. Kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. We believe in God. Why do you believe in God? Of course, without God we can do nothing. Kami menjadi umat Tuhan because of our faith in God. So kamu mesti hidup karena iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata. Dengarin baik-baik, buka Alkitab. Oh, this is so good. Ibrani 11 ayat 6. Pakai buku Alkitab, jadi paling enggak seminggu sekali bukunya kerasa disayang-sayang gitu loh. Kalau enggak terlantar tuh buku. Diganti sama gadget semuanya. Tetapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita punya pengharapan enggak kau? Atau udah mau mati? Orang yang tidak ada harapan udah mati sementara masih hidup. Tinggal tunggu dimasukin kuburan aja. Tapi orang yang punya pengharapan gak bisa mati. Orang yang punya penglihatan gak bisa mati. Man. Dia bangun tidur lompat langsung. I see it. Sikat gigi juga kemana-mana tuh odolnya. Kenapa? Karena lihat itu hutan. Lihat itu gunung yang dibor ke bawah. Tuh. Dengan tembaga di situ. Tanpa pengharapan untuk pegang bukti yang belum kelihatan, gak mungkin kamu berkenan pada Allah. So saya mau tanya, Allah kita hidup di dalam masa depan apa tidak? Allah kita hidup dalam visi apa tidak? Allah kita biasa pakai visi. Justru ini iman mengajarkan a vision driven life. Tidak ada kepercayaan lain kecuali Yesus. He give you a vision driven life. He walk by vision. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, you turn yourself to God. Dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, you must believe. Harus percaya bahwa Allah ada. Kalau nggak ada pengharapan. Dan bahwa Allah memberi reward, upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari dia. Kalau kau cari Tuhan, kamu cari visi. Kalau kau cari visi, kau punya destiny. Kalau kau punya destiny, kamu punya purpose. Dan orang yang malas, ngantuk, mainan game, mainan Roblox, nonton pornografi, orang yang udah mati visinya. Orang utang piutang, mati visimu. Because God is the God who supply all our need. Allahku Allah yang menyediakan segala kebutuhanku sesuai kekayaan kemuliaannya. Jangan lihat sekarang dong. Apa-apa utang. Kamu lihat dirimu bebas utang. Kenapa kamu lihat dirimu bebas utang? Sebab Allahku menyediakan segala yang kubutuhkan sesuai kekayaan kemuliaannya. Gak apa-apa. Aminnya teler-teler gak apa-apa. Emang lagi mati mau diapain. Tapi kita mau bangkitin kembali visi ini. Right? Bikin potret gitu loh. Siapa yang di sini arsitek atau interior designer? Anybody architect or interior designer here? Fashion designer? Ini orang-orang kalau diajak ngobrol,
ngafe sama arsitek, ngafe sama fashion designer, ngafe sama interior designer. Sambil kita ngomong, hati kita cerita, dia terpapi-api, dia tulis semua. Besoknya ketemu lagi, jadi gambar. Itu yang terjadi sama Disneyland. Siapa yang pernah ke Disneyland? Siapa yang pernah ke Disney World? Tinggi-tinggi. It began with a dream. Testimoni dari Disney World. Dunianya Mr. Disney. Disney itu nama family. Saya mau bikin kamu supaya engkau kepingin ke Disneyland. Kalau nggak nyampe ke Los Angeles, Anaheim, California, paling nggak ke Hong Kong saja. Dan saya berdoa kamu nggak disambar angin typhoon. Do you understand? Minimum ke Hong Kong. Di Hong Kong udah ada, di Tokyo sudah ada, Shanghai sudah ada. So kalau kamu nggak mau cari tiket murahan, ke Tokyo aja. And make sure punya budget buat pergi ke Disney World. The world of Mr. Disney. Suatu hari, Mr. Disney, karena nama dia Walt Disney. So familynya name-nya Disney. Mr. Walt Disney lagi duduk ngelihat ke angkasa. Anda tahu lagunya Disneyland? When you see among the stars. Dia lagi lihat ke langit. Mr. Walt Disney duduk di bangku sambil melihat angkasa dengan bintang-bintang. Kemudian tukang kebunnya lagi bersihin, lagi manicure kebunnya. Bertanya, Mr. Disney, what are you looking at? Kamu lagi lihat apa? And dia berkata, saya sedang melihat ke gunungnya saya. Saya melihat gunung. Gunung saya ada di sana. Tempatnya, lokasinya persis. Namanya Space Mountain. Kalau kalian pergi ke Anaheim, kamu akan naik jet coaster di Space Mountain. Mau usia tua kayak apa? You must go into that. So you can dream bersama Mr. Disney. Sebelum mati ke Disneyland dulu. And Mr. Disney, Walt Disney, bersharing, duduk-duduk. Nongcek-nongceknya orang visioner mahal. Nongceknya orang yang sedang BTT, butuh tete-tayak. Mematikan, pesimis, negatif, hancur. Kamu dikelilingi, dengar ya, kalau engkau punya visi, nomor satu yang kita akan cek, ganti teman kamu. Semua orang teman yang negatif, leave them. Because kamu gak akan nyampe ke visimu. Kecuali kau telah berkumpul dengan orang-orang yang punya visi. Dari teman aja udah ketahuan. Makanya orang yang nyenengin orang, semua orang disenengin, will never go anywhere. Gak akan nyampe kemana-mana. 20 tahun yang lalu kamu datang ke GA, hidupmu sengsara. 25 tahun kemudian di GA tetap sengsara. You're dead, man. And Mr. Walt Disney cerita. Aku melihat gunungku di situ warnanya putih menjulang tinggi. Dari situ akan keluar karakter Peter Pan. Di situ akan keluar orang akan naik ke gunung itu dengan kecepatan tinggi. Ditulis semua sama arsiteknya. Seperti waktu saya bangun Kuningan Place. Duduk sama Pak Budiman, ditulis semua. 2 minggu lagi dia balik. Is this what you see? Apakah ini yang kau lihat? So arsitek interior designer adalah visioner. Semua property owner, developer adalah visioner. IKN dibangun oleh visioner. Terus yang kasih komentar orang pesimis. Ya tenang aja kamu ikut pesimis. Kumpul sama orang visioner dong. Kumpul sama orang yang berhasil dong. Bisa kamu keluar dari tempat sengsaramu. And Jesus can do it. Right? Dan ada lagu yang berkata lagu kuno. Atau Alvin Slaughter. Kamu sih punya kumpulan lagu-lagu penyanyi yang memang bikin kamu visinya kebakar. Right? And Mr. Walt Disney mendapat gambarannya. Dan kemudian tibalah saatnya. Gunung itu dia namakan Space Mountain. And Mr. Walt Disney meninggal dunia jauh sebelum Space Mountain-nya selesai. Abraham menjadi bapak segala bangsa jauh sebelum bangsa Israel menjadi negara di tahun 1948.
Abraham sudah mati. Visi itu nggak mungkin saya ngalami sendiri. Nggak mungkin. Kenapa? Terlalu besar. Too big untuk dilakukan sendirian. Nggak mungkin. Jadi beliau tidak pernah lihat gunung yang diselesaikan waktu dikonstruksi. Pada waktu Space Mountain didedikasikan, gubernurnya, wali kotanya dari Anaheim semua datang dan jandanya diundang. And MC-nya kayak MC tadi malam. Berkata, so pitiful, so sad that Mr. Disney didn't get to see his mountain. Kemudian dia perkenalkan, but we have here Mrs. Walt Disney. So Mrs. Walt Disney, would you come to the podium please? Naik dengan gagah istrinya Walt Disney. And dia berkata, saya di sini untuk mengkoreksi apa yang anak muda ini ngomong. He's saying the wrong thing. Mr. Disney has seen the mountain. Kamu yang barusan lihat. That's a vision. Do you get it? Nangkep gak? Kebakar gak di hatimu? Mr. Disney has seen the mountain. Kamu yang baru lihat sekarang. And orang yang punya visi jarang ngomel. Jarang ngeluh. There's no whining. Gak ada sedih, stres. Aduh ini gimana, ini gimana. Gak ada. You know what? Semua nada, ini gimana, mau mati ya, mau gimana. Semua 3 juta mati dikubur hidup-hidup loh. Di padang pasir. Hanya Yosua dan Kaleb yang punya visi itu. Dan dia berkata, tidak, kita pasti bisa taklukkan. Kita pasti karena Tuhan sudah berkata, apa segala janji Allah di dalam Yesus, ya dan amin. Right? So, apakah Kaleb masuk tanah perjanjian? Apakah Yosua masuk? Membahas semua pasukan 20 tahun ke bawah masuk? Yes, kalau enggak ada Israel hari ini. And Kaleb berkata apa? Di usia 85 tahun, kekuatannya seperti orang 45 tahun. Coba lihat orang 45 tahun, kekuatannya kayak apa? Keroan, salon pas, koyok cacabe, batuk pilek, semua istilahnya lagi bapil. Kita perlu istirahat. Coba lihat si Stephen tuh, pulang dari Bali, bapil. Pergi ke Bali, bapel. Ini Kaleb, 85 tahun. Dia berjalan, mana gunungku? I want my mountain. Aku minta gunung yang ada air. Kalau orang yang tidak ada visi, ya dikasih pinggiran juga gak apa-apa, yang penting dapat. Kamu sambil ngomong gini, kamu ngaca diri kamu. Yang pada mau kawin, kamu ngaca diri kamu. What kind of marriage you gonna have? Perkawinan tanpa visi is dead. Kamu akan hanya hubungan seperti benalu. But you're not going anywhere. Balik ke Ibrani 11 ayat 6. Kamu akan nyedot satu sama lain. Kau gak cinta aku, kau gak berini, kau gak cinta aku. Ini kok orang menggerogoti satu sama lain ngapain gitu. Hidup berdua sebagai partner sepakat untuk visi Allah terjadi dong. Kita berjuang bersama-sama. Maka sumpahnya berkata apa? Dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sakit dan sehat, kita tetap bersatu. Why? Vision. Lihat Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Gambar bikin lukisan. Supaya gak ada free sex, gak ada abortus, gak ada hamil di luar nikah, terpaksa dikawinin karena udah tekdung, tralala. Betul-betul. Tegang semuanya. Ini bos saya ini buat kehidupan saya sehari-hari tau gak? Gue ngomong sendiri di depan kaca tau gak? Daripada ngomong sama orang stres. Mematikan visi orang stres itu. Kita dapat melihat tujuan Allah bagi manusia melalui Ibrani 11 ayat 6 please. So kalian tahu iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat. Come on ayat 6 please. And tanpa punya pengharapan. Ingat ya, orang yang gak punya pengharapan, gak punya pertolongan. That's from Josh Meyer. Those who are helpless are hopeless. Tanpa pengharapan dan bukti yang belum kita lihat, gak mungkin orang berkenan pada Allah. Gak mungkin. Dan kalau kamu hidup gak berkenan sama Allah, please lah, tutup bungkus kamu. Tutup bukumu.
Just say, God, take me home. Wow, hidup di bumi gak menyenangkan Tuhan, ngapain? Dan kita hidup saat ini di kondisi negara, saat ini, jam ini. Penuh dengan ketakutan, keputusasaan, ada di slide tuh Sony. Ketidakamanan, trauma, emosi, sosial, depresi, disilusi, tawar hati, ancaman, keruntuhan, perekonomian dunia, kacau. BRICS mau coba lagi gantiin mata uang dunia. Tidak lagi US dollar, terus bekerja disintegrasi sosial, kemerosotan moralitas, konflik agama, ketidakstabilan politik, epidemik global. Semua kasus ini membuktikan bahwa dunia membutuh seorang pemimpin yang dapat melihat melampaui, beyond. Melihat melampaui. Kenapa mesti melampaui? Karena kita mesti lihat masa depan, bukan yang sekarang. Apa yang dilihat sekarang dan melihat ke dalam masa depan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Katakan sama-sama, Efesus 3:20. Allahku dapat melakukan, udah ulangi saya aja lah. Allahku dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih panjang, jauh lebih tinggi dari apa yang dapat ku bayangkan, ku doakan, ku rencanakan. Allahku melakukan jauh lebih besar melalui kuasa yang ada di dalamku. Yang ada di dalamku. Yang ada di dalamku. Di mana kekuatan resiliensi itu? Di dalam kamu. So kita ini makhluk apa? Makhluk amfibi. Kenapa? Kita bisa tinggal di alam fisik. Kita bisa tinggal di kehidupan rohani Allah. Oleh manusia bisa memiliki hidup seperti itu. Anda tahu amfibi? You know amphibian, kayak kodok gitu, daratan dan air. We can live di alam dunia, alam badan, tapi kita juga bisa hidup di alam rohnya. Karena Roh Kudus bikin kamu menghidupi hidup rohani daripada kekekalan kerajaan surga. Makanya gereja ini menghasilkan pemimpin kerajaan yang hidup dengan kehidupan rohani, spiritual life. Karena Roh Kudus memenuhi kamu. Stop bahasa lidah kamu kalau kamu gak hidup dipimpin roh. Kedagingan menjijikan sekali. Kedagingan mematikan sekali. So kita butuh pemimpin yang bisa melihat masa depan yang lebih besar dan lebih baik. Dan yang memiliki keahlian untuk mentransfer visi itu menjadi realita. Dan yang memiliki keberanian untuk menginspirasi kita pergi ke sana. Pernah dengar lagu itu? Lagu ini? This is an old song. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi. Ku mau di sana. Itu lagu Iman tuh. Yes, I'm happy. Tuhan membaca surat hidupku. Tapi kamu gak muter-muter di surat itu. Dengan kepahitan, dengan ketakutan, dengan trauma. Get out from that place, man. Dengan cara kamu percaya pada janji Allah. Karena semua janji Allah dalam Yesus adalah. Dan semua janji Allah di dalam Kristus adalah. Sudah selesai. Amin. Anda gak bisa ngelawan Tuhan loh. You cannot fight God. Kalau kamu lawan Tuhan, kamu teman iblis. So kembali lagi ke visinya GGA. Jam berapa sih sekarang? Ini kalau pagi, bangun pagi, udah lompat saya dengan visi ini. What is the vision of GGA? Apa sih yang di pandangan perspektif Allah tentang gereja itu apa sih? Kenapa sih dia bikin aku bertobat? Kenapa dia pilih Indri Gautama? Kenapa gak Abdul? Kenapa Indri Gautama yang dipilih? Kenapa dari keluarga Gautama yang dia pilih? Saya gak punya skala kecil loh, gedung 1.000 orang loh. Saya punya skala nasional. Kalau enggak saya gak akan ketemu dan diberikan pengajaran yang sifatnya skala nasional. Kami percaya Tuhan untuk gereja kami bertumbuh secara numerik. Dengan bertumbuhnya kenapa? Karena pertambahan akibat pertumbuhan rohani. Di mana mereka semua adalah murid-murid yang beremosi sehat dan dewasa rohani. Dan di mana setiap murid itu yang emosinya sehat dewasa rohani mengalir di dalam karunia Roh Kudus mereka. Kamu lihat apa? Lihat dirimu. Apa yang bikin Daniel bisa menjadi orang tangan kanan Raja Babel selama 5 kali perubahan raja. Dari Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, semua raja minta Daniel sebagai tangan kanan mereka. Padahal Daniel orang Yahudi tawanan loh. Ini Babel,
penyiksa musuhnya Israel. Tapi minta orang Israel menjadi penasihat kanannya. Gila gak tuh? Bisa gak orang itu di tengah-tengah kemiskinan bisa melihat mimpi besar? Tahu gak yang membedakan orang kaya orang miskin apa? Orang kaya perspektifnya beda sama orang miskin. Tetapi buka ke Amsal 22 ayat 2. Amsal 22 ayat 2. 2, 3. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah, kamu kepahitan gak sama Tuhan? Jadi orang tuh miskin bisa karena Tuhan yang lahirin miskin ya? Ternyata tidak. Kamu mesti baca Amsal 22, 23, 24, 25 sampai 29. Lihat Amsal 29 ayat 13, jawabannya ada di situ. Amsal 29 ayat 13. 2, 3. Si miskin dan si penindas bertemu. Dan Tuhan membuat mata kedua orang itu. Saya mau tanya, Tuhan adil gak? Apa itu mata yang bersinar? Mata yang lihat visi. Mata yang lihat janji Allah. Mata yang penuh harapan. Mata yang gak lihat kemiskinan. Mata yang gak lihat kekayaan. Orang kaya sekarang. Bapak, emak kamu bisa kaya. Kamu belum tentu kaya loh. Belum tentu kamu bisa nerusin apa yang bapak mama mau berhasil loh. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Belum tentu kamu bisa hidup sestandar orang tuamu. Aku lihat itu di keluarga saya. Karena semuanya takut sama papi saya. Karena papi saya strong, keras. Kamu lihat saya keras seperti ini gak keras, ini lagi guyon. Tunggu kamu ketemu saya keras. You see my father di kantor, kalau duduk ngomong strategi kantor, seperti ini suaranya. Gak suka ke keluarga saya. Oh, kakak adik saya gak suka. But I like it. And saya produk dari orang yang dididik keras. And I never regret it. Kamu gak didik anakmu keras hari ini. Dalam kehidupan mereka gak diperkenalkan dengan hidup kesulitan, dengan kesusahan. Nanti waktu susah mereka nyari kamu udah gak ada. Hancur kamu. You are killing the next generation. Saya bersyukur mami saya tampar muka saya. Saya bersyukur mama saya tepak pantat saya merah. Udah merah saya hitungin. Ada 5 jari gak? Kamu tahu ya? Kalau saya bisa ngomong kayak gitu. Nakalnya gak keruan saya. Mestinya yang laki. Dia bilang kenapa ya gak yang laki kayak begini? Kok yang perempuan yang nakal kayak begini? Sebab yang perempuan pilihan Allah. Karena buah sulung pertama yang terima Yesus di keluarga utama saya. Bukan yang alim-alim. Jadi kalau buruk tabiatmu, ini anak nakal. Terus orang tua dengan lugunya merasa paling tua. Kamu beda sama adikmu loh. Kamu tuh males loh. Oh langsung. Kamu membunuh potensi Tuhan. Gak ada yang lebih sakit dari orang tua membeda-bedakan kakak adik. Enggak ada yang lebih sakit. Our vision statement. Kami percaya Tuhan untuk gereja generasi apostolik bertumbuh secara numerik dengan murid-murid yang beremosi sehat dan dewasa rohani. Ya dong. Kalau diutus jadi murid Kristus yang sakit jiwa kan kasihan yang mau diselamatkan kan. Yang diselamatkannya udah gila. Apalagi dikirim utusan DGG orang gila juga. Kasihan gak kamu? Hah? Secara numerik bertumbuh, bukan bertambah aja. Dengan murid-murid yang beremosi sehat dan dewasa rohani. Dan di mana setiap murid mengalir dalam karunia-karunia Roh Kudus mereka. Sebagai pemimpin-pemimpin transformasional. Di dalam komunitas-komunitas. Yang di BSD, yang di Alsut, yang di Tangsel, yang di Kota Bumi. Yang di Pakubuwono, yang di Bintaro. You have your own community di situ. Manifestasikan, kalian memanifestasikan kasih Tuhan. Sementara kami kembangkan dan multiplikasikan pemimpin-pemimpin kerajaan. Untuk memberi dampak pada dan melampaui Republik Indonesia. So what do you see? What do you see? Saya gak pusing ya, kalau ada kursi kosong di sini saya gak pusing. Karena kamu mestinya mendampaki komunitas kamu. Gak menuin gedung. So kalau tetanggamu sama sekali gak tahu siapa kamu.
dan gak tahu kamu adalah saksi Kristus, gak tahu kamu adalah pengikut Yesus, something is very wrong about you loh. Kamu hidup egois, narsistik benar-benar loh. Kamu gak cinta jiwa-jiwa. Berarti kamu harus menginjil. Menginjil bukti kamu mengasihi sesamamu seperti kau cinta dirimu sendiri. Kalau kamu gak nginjil, you don't love soul. Kamu gak cinta jiwa. Gak bisa di dalam posisi ketua sel. Gak bisa dalam posisi gembala. Gak bisa. Because you don't love soul. Semua orang harus cinta jiwa. Kenapa kok semua orang bisa cinta jiwa? Because Yesus di dalam kamu, dia mencintai jiwa-jiwa. Dia mati buat jiwa-jiwa. Nah, mana Yesusnya di dalam kamu? Amen. Is it clear? So bagaimana kita bertumbuh secara numerik? Setiap karisel mesti menginjil. Setiap orang mesti menginjil. Karena setiap orang adalah spiritual parent. Setiap orang adalah orang tua rohani. Gak ada yang gak mengandung jiwa-jiwa. Kamu kemana-mana bawa Alkitab dan bawa buku kehidupan. You bring along that book. And kamu lihat muka-muka orang-orang yang akan masuk ke kerajaan Allah. Masuk ke dalam buku kehidupan anak domba Allah. On purpose. Jangan kumpul arisan sama orang-orang yang produktif. Kamu tidak akan jadi produktif. Datang kemari produktif, keluar tidak produktif sama sekali. What is this? Semua tergantung dengan siapa temanmu. Sayangnya yang saya lihat mayoritas kamu cari teman makan. But you don't find a friend yang punya lihat ke depan, yang mau memajukan. You don't see it. Dan saya bersyukur sama Tuhan sejak hari Minggu khotbah Pastor Naomi, Ibu Rina nangkap visinya. Ibu Rina kebakar hatinya. Langsung dikumpulin, saya bilang Ibu Rina kumpulin semua orang-orang boomer. Dan dia bertanya, apa saya mau ngomong, saya suruh ngapain? Kumpulin. Dan bagikan visi itu. Menangkan semua jiwa-jiwa. Gak ada orang tua yang nganggur. Semakin menjadi oma, semakin kamu laris sama besan-besan, sama mantu-mantu. Cucu semua dipindahin ke kamu. Semakin banyak jiwa baru yang kau kenal. You have to love soul. Kalau mau ninggalkan bumi, tinggalkan jiwa-jiwa yang menjadi warisannya Tuhan. Jangan tinggalin utang, jangan tinggalin sakit hati. Tinggalkan jiwa-jiwa yang akan melanjutkan visi yang Tuhan taruh di hati Ibu Rina. So saya undang semua, Carousel Peak, Carousel Victory, Carousel Legacy. Kamu gabung sama Ibu Rina. Dan kita akan melakukan care event bersama-sama di tanggal 5 September pas hari liburan nasional. Gak ada alasan. Gak ada alasan liburan ke Bali, kamu gak punya duit untuk ke Bali. Dan kamu gak punya duit untuk buang-buang ponselmu. Kamu punya waktu. Kalau kamu bisa buang duit, kamu bisa buang waktu. You need to have a purpose. Saya bersyukur saya mesti punya teman. Seboomer lagi. Saya mau cari mana generasi alpha. Yang happy dengan game Roblox. Happy dengan hip hop segala macam. But not happy with Jesus. Ini masa depan Indonesia, anak kecilnya, anak mudanya kayak apa? Tantenya gak nunjukin bagaimana nilai hidup. Yang bernilai bagi Allah, mesti bernilai bagi gerejanya. What is valuable for God is valuable for the church. Apa yang berharga bagi Tuhan? Emas, perak, tembagapura? Apa yang berharga? What is precious? What is valuable bagi Yesus Kristus kita? Apa itu? Ada 7 string. Banyak sekali jiwa-jiwa yang masuk loh. If you don't grip panggilanmu, identitasmu. Kamu gak percaya bahwa semua murid 7 string akan menjadi duta besar kerajaan Allah. Warga negara kerajaan Allah, it will not happen. Setiap kali bangun, lihat visi di depan kamu. Dan lihat diri kamu itu siapa. Ada amin. Dan kamu bekerja, saya mau tanya pada kalian semua. Apa yang bikin Daniel menjadi top tangan kanannya semua raja-raja Babel? Apa? Ini rajanya langsung loh. Dia gak main sama kroso-kroso Babel loh. Dia gak main sama kepala divisi. Langsung rajanya Raja Babel. Apa yang menyebabkan dia bisa duduk di sebelahnya Raja Babel? Dan Raja Babel yang minta. Ingat Darius bersyafaat buat Daniel? Ingat gak? Waktu dia masuk gua singa. Gila orang Babel yang syafaat.
Kamu siapa yang syafaatin? Semuanya dimusuhin. Semua diisolasikan. Gue gak mau luka, gue menghindar. Yang bener aja. Kamu udah diperangkap iblis. Apa yang bikin Daniel jadi terkenal? Karunia Roh Kudus. Karunia menerjemahkan mimpi. Mana? Dengerin baik-baik. Saya gak takut sama orang kaya. Saya takut sama Tuhan. Yang akan menghukum saya. Kalau saya gak menjadi pengurus yang setia. Memelihara visi dia. Dan menjadikan visi itu realita dalam hidup saya. Mimpi apa? Saya punya partner MKMMM. Keliling Indonesia. Sampai Eropa, sampai Amerika, sampai Australia. Mimpi apa? Gara-gara visi aku bisa diundang keliling dunia. Mimpi apa? Mimpi apa? Kelompok sel, 7 orang, 12 orang, 18 orang digondang di halaman 16. Kantornya Pak Gautama almarhum yang sekarang jadi bunga pepaya disewa itu. Mimpi apa? Bisa menjadi gereja yang bangun gedung seperti ini. Mimpi apa? Mimpi apa Indri Gautama? Saya bukan tukang bangunan, saya biokimia. I'm a chemist. Apa yang kau bangun sesuai visi Tuhan? Kamu butuh tempat loh untuk orang dimuridkan. Kamu butuh tempat untuk orang diselamatkan. Kamu butuh tempat untuk orang diajarkan. You need a place. Makanya ini gedung dibangun. It's all because of a vision. Bukan karena duit. Amsal berkata seperti ini. Nyari sendiri ya. Karunia Roh Kudus membawa kita ke depan raja-raja. Gak mungkin kamu dipromosi karena kamu gelarnya insinyur. Gak mungkin ada insinyur lebih hebat dari kamu. Tapi kalau kamu insinyur perikanan, insinyur IPB, insinyur kedokteran. Insinyur kedokteran lagi. Ya, insinyur kedokteran namanya hospital management. Saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Dan kamu berdiri di situ waktu di interview sama rektornya. Dan Tuhan kasih tahu tentang kehidupannya dia. Langsung kamu akan dibutuhkan sama dia. Dan yang bikin kamu kaya bukan uang. Yang bikin kamu kaya visi. Gak ada orang sukses yang gak punya visi. Siapa yang pernah dengar merek sepatu namanya Toms? T-O-M-S. Okay. So you know the behind the story. 2 anak muda Amerika backpacker. Miskin sekali. Tapi mereka punya mimpi mau ke Argentina. Mau ke Amerika Latin, South America. So mereka kepingin pergi. So dia 2 orang akhirnya pergi. Pakai backpack, tidurnya di warung, tidurnya di lobi rumah sakit. Karena gak punya uang sama sekali. Dan pada waktu mereka pulang. Kedua teman ini menjadi 2 orang yang bertolak belakang. See, you can be good in a friend. Suatu saat, but one day you may not be the friend. Kedua orang ini ngelihat begitu banyak anak-anak di Peru, anak-anak di Argentina, pada jalan kaki ciaka, persis kayak anak-anak dusun koko, kakinya kayak ceker ayam, kuda-kuda semuanya tuh. Karena mereka jalannya di tanah telanjang tiap hari, mau ada cacing ada apa-apa, jalan tiap hari kayak begitu. Dan salah satunya berkata, kasihan sekali ya, mereka gak punya sepatu loh. Ini gak sehat loh kayak begini. Bagaimana mereka punya kebudayaan bisa meningkat kalau sepatu aja gak mampu beli. So dia pulang kebakar. Dia pulang kebakar dan dia berkata, aku akan kembali ke Argentina. Aku akan balik ke Peru. Aku akan balik ke Ekuador. Dan aku akan desain sepatu buat mereka. Dan selama mereka ada di Argentina. Yang satu yang dapat penglihatan. Yang dapat sinar terang di hatinya. Dia ngelihat sepatu tradisional orang-orang Amerika Selatan. Dan dia lihat sepatunya, dia ambil, dibawa pulang. Sampai ke Amerika dia pergi ke tukang penjual, pembuat sepatu. Dia tanya, kamu bisa gak bikin kayak begini? Dan saya minta bahannya murah sekali, tapi durable, tahan lama. Ini buat orang-orang miskin yang gak bisa beli sepatu, gak mungkin bisa beli. Dan kemudian dia dibikinin sama pabrik itu, dan sepatunya Canva, sangat flat, very light, yang ditiru sama merek Jepang sekarang. And then itu sepatu dikasih merek. Tahu gak mereknya apa? You know what Tom says? The shoes for tomorrow.
Satu orang punya visi. Satu orang punya penggerutu. Temennya hari ini kelilit utang untuk melunasi rumah. Tapi satu orang ini namanya agak Cekoslovakian. Namanya orang ini yang punya visi waktu di Argentina dia kebakar. Dan dia langsung bikin sepatu itu. Dikasih kosnya 15 sen bikinnya. Dan jualnya gak boleh lebih dari $2. Termasuk bea masuk dan segala macam. Dan setiap orang yang beli dibikin begitu murah. Supaya belinya lusinan. Kenapa? Dia taruh misi di situ. Untuk setiap sepatu yang kau beli. Kamu akan terima satu pasang sepatu baru. Yang kamu mesti kasih ke orang-orang miskin. And itu sepatu melanda dunia. Namanya Tom's Shoes. Bahkan kalau kamu ke Amerika. Kalau kamu suka shop di butik-butik yang internasional. Bloomingdale. Kamu ke department store, Nordstrom, is all there. Tom, mimpi seorang anak muda mahasiswa yang kepingin liburan ke Amerika Selatan di Argentina. Ternyata sekarang jadi miliarder. Who ever dream that orang melarat yang mendapat visi bisa jadi orang kaya. Same thing dengan kalian. Ini gereja isinya yang saya lihat bukan orang melarat. Bukan orang setengah mati bertahan hidup dengan duit pas-pasan. Nyari uang setengah mati, melayani Tuhan setengah mati. Gak ada sukacita yang sekali karena beban berat. Mesti piara orang tua, mesti kasih duit ke orang tua. Stres semuanya. Now, what I see you, leaders yang milioner. You have miliarder. Gampang jadi miliarder, punya 9 udah miliarder. Susah amat sih jadi miliarder. Betul apa tidak? Halo? Emang mental budak. You know how to be a miliarder? Tabungannya 1 miliar. Sudah jadi miliarder, karena udah miliar. Gimana tuh Pak Mulya? Baru ketawa sekarang ya. Dipikirnya kalau miliarder itu mesti, wah rekeningnya banyak. Wah nolnya 9, kemana-mana 9, nol terbang-terbang. Jangan, nolnya jangan terbang, nempel di situ. You achieve your first 1 billion. Kamu nyampe 1 miliar pertama, you are miliarder. Kamu mesti jadi pemimpin kerajaan Allah. Yang memegang keuangan dan hartanya Tuhan. Yang menjadi steward untuk didistribusikan. Dengarkan, distribusikan ke seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada satu orang yang miskin di Indonesia. Because utusan Kristus, duta besar kerajaan Allah dikembangkan di sini. Lihat diri kamu seperti itu. Yang sekarang gak usah dilihat, udah kenyataan kok. Ngapain saya modalin orang hidup dalam fakta? Saya mau modalin orang yang hidup di masa depan. Do you understand this? Jangan berani kawin kamu kalau gak bisa lihat ke depan. Anakmu mau dibawa kemana? Anak bukan beban. Anak itu berkat. Anak itu reward. Saya berkat keluarga saya. What about you? What about you? Keluarga saya gak menjadi melarat karena saya jadi pendeta. Keluarga saya gak jadi pinjam uang kiri kanan. Keluarga kota mah bebas utang. Mami tidak mati tinggalin utang. Anak jadi tinggalin free of beban. Dan tanpa warisan itu pun saya bisa hidup. I don't need it. Dan gak akan dikasih ke kamu. Enak aja. Muka kayak orang berharap gitu loh. Enak aja. Kamu gak ada visi, gak kebakar, minta duit. God will not give you. Sebab di mana ada visi, ada provisi. Itu saya hidupin. Itu perkataan dari saya sendiri. Pengalaman pewahyuan saya sendiri. Gak pernah aku ke Balikpapan. Ke Manado aja dijemput sama orang Manado. Siapa gue? Walaupun saya pengusaha yang terkenal. 30 tahun yang lalu. Dijemput dari Manado ke Balikpapan untuk ke Manado. Siapa saya? Wah, di situ saya baru tahu. The power of vision. Membuat kamu menjadi orang influensial. Kalau kamu gak influensial, kamu akan kena flu. Oh sorry, mesti kayak begini. Kalau kamu tidak influensial, kamu akan influenza. Do you understand this? Is that Tom's Shoe memberikan pengharapan? Is that? Makanya ambil sahabat.
When you sabat, jalan sama keluargamu, jalan sama orang di keluargamu yang suka bermimpi, yang suka berandai-andai. Jalan aja, hitung rumput ada berapa biji, hitung langit, hitung berapa besar gumpalan putih, gumpalan biru. Hitung aja, and God will give you the vision. Indonesia butuh pemimpin yang bervisi. Semakin banyak korupsi, semakin dibutuhkan pemimpin yang bervisi. Kalian yang sedang problem pernikahan, oke? Kalian yang mau kawin dengan kondisi pas-pasan semua. Please jangan ngutang, please. Kalian yang keluarganya tidak pasti lagi berantakan, sudah dalam titik mau cerai. Kalian yang dokter berkata gak ada harapan. Listen to me. Jawaban kamu cuma sejauh visi itu. Kalau engkau bisa kembali ke visi itu, perkawinan akan dipulihkan. Kalau engkau bisa kembali ke visi itu, yang sakit akan disembuhkan. Sebab semua isinya visi adalah janji Allah. Yang di dalam Kristus adalah ya dan amin. Balik ke visi itu. And God will heal you.